Jadi pagi ini lagi ngecek lahan pakan yang agak jauh lokasinya dari lokasi kandang, makanya harus kita cek. Sejauh ini kondisi pakan masih aman terkendali kecuali rambanannya, pohon randunya masih dipotongin orang itu. Itu masih pendek-pendek, itu berarti masih dipotongin orang. Ini lahan jagungnya udah panen kemarin. Sebenarnya ini lahan jagung juga jadi satu sama lahan rumput ini. Cuma ternak saya masih populasinya masih sedikit. Nanti kalau populasinya udah banyak, semuanya akan ditanami full rumput. Karena nanamin rumput seluas 7.000 meter persegi itu tidak ringan ya, butuh bantuan orang. Kalau dikerjakan sendiri bisa pingsan ini. Kondisi pakan aman terkendali. Ini buah naganya udah lama banget ini. Sebenarnya ini buah naga ini mau saya habisin kemarin karena kurang profit ya. Tetapi belum saya bongkar karena ya membongkar buah naga sebanyak ini butuh biaya dan tenaga. Jadi ya udahlah, tanamin rumput aja dulu gitu. Ditanamin rumput sistem tumpang sari bisa ya. Nah ini saya juga nyoba sistem tumpang sari pakai rumput pakcong. Kalau pakcong kurang rekomendasi karena itu pohon buah naganya itu pendek segini, sedangkan rumput pakcongnya setinggi ini. Jadi kalau kita memanen buah naga itu agak kesusahan karena harus lewat di sela-sela tingginya rimbunnya rumput pakcong ini. Gitu. Jadi menurut saya kalau dari sistem tumpang sari kurang efektif. Odot lah yang paling efektif gitu. Jadi gitu. Bisa kita lihat rumput odotnya seperti apa kalau di sistem tumpang sari. Nah seperti inilah. Ini lahan odot. Jadi antara rumput dengan buah naga itu masih ada ruang gitu. Kalau tinggi-tinggi kayak pakcong tadi nggak ada ruang. Sedangkan semua tanaman itu perlu sinar matahari untuk proses memasak makanan ya. Dia perlu yang namanya fotosintesis. Jadi kalau sama-sama rimbun, ya itu akan berebut sinar matahari nantinya. Yang akhirnya kedua tanaman antara pohon satu dan yang lainnya akan tidak tumbuh dengan baik. Malah kita yang rugi. Kalau seperti ini kan mereka antara tanaman itu masih bisa berbagi sinar matahari. Akhirnya semua tanaman bisa tumbuh dengan baik ya. Gitu. Banyak lagi. Banyak banget ini lahan rumputnya. Ini aja belum saya tanamin semua. Nah, ini belum saya tanamin ke sana ini, sana. Makanya untuk nanemin pohon jagung tadi, lahan jagung tadi ya nanti dulu, wong ini aja belum ditanamin semua. Gitu. Nah ini odot, ini pakcong ini. Bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi memang benar kalau kita mau beternak memang harus punya stok pakan ya. Karena stok pakan itu sesuatu yang vital. Jadi urutan yang benar itu, pertama kita harus punya stok pakan atau lahan pakan atau bank pakan. Yang kedua bikin kandangnya. Yang ketiga baru beli hewannya. Ini urutannya 1 sampai 3 itu jangan sampai kebalik ya. Kalau kita beli hewannya dulu, kita nggak punya stok pakan. Oke lah, sehari 2 hari kita masih bisa nyari rumput atau beli rumput sendiri. Coba bayangkan continue selama 1 bulan. Anda akan kepayahan memenuhi stok pakan di ternak kalian ya kan. Udah pasti itu. Kalau punya lahan seperti ini udah sangat terjamin. Sangat terjamin perkembangan ternak kita juga terjamin karena yang kita rawat itu adalah makhluk hidup yang setiap hari
butuh pakan ya. Pokoknya intinya pakan dulu lah, karena pakan itu 70% yang paling menyibukkan seorang peternak itu ya pakan itu. Karena sehari-hari domba ataupun kambing itu butuh makan, jadi setiap hari kita berkejibaku dengan urusan pakan. Pokoknya tenaga yang paling besar dan biaya yang paling besar jika kita punya ternak adalah ya pakan itu. Jadi kalau udah pakannya, kandangnya udah kelar, kita harus punya strategi marketing kan. Kita nggak mungkin dong ngurusin pakan terus. Kita harus tahu bagaimana cara menjual hewannya, karena peternakan itu juga salah satu lini bisnis ya untuk mencari nafkah. Jadi kita harus punya strategi marketing yang bagus untuk penjualan. Oke, selamat hari Lebaran 1444 Hijriah. Saya Gunafa mengucapkan minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Salam ternak dari Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.